Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Negara akhir-akhir ini bahkan banyak kejadian-kejadian di dunia ini, saya sangat meyakini juga sangat erat hubungannya dengan kemunculan Al-Mahdi. Saya sangat meyakini hal itu. Kemudian seolah-olah apa yang saya katakan ini, bahwa kemunculan Al-Mahdi saat ini tidak dipahami bahkan oleh sebagian masyarakat muslim yang meyakininya seolah-olah Al-Mahdi ini adalah yang ditunjuk oleh, yang dipandang oleh mereka sebagai Al-Mahdi, dan tidak menerima pendapat apapun selain apa yang dipahami mereka sebagai Al-Mahdi. Bahkan sampai karena sangat meyakininya seolah-olah, sehingga perjuangan untuk memperjuangkan Al-Mahdi sebagai pemimpin dunia ini sebagaimana yang dipahaminya dari al-hadis, maka sampai kata-kata menghujat pun atau apapun caranya dibolehkan atau dihalalkan semacam itu. Ya. Padahal yang namanya keadilan, kebenaran akan selalu keadilan dan kebenaran. Tidak bisa keadilan, kebenaran itu tidak dijadikan objek untuk meraihnya dengan cara apapun, dengan cara-cara yang tidak adil. Sering saya katakan demikian itu. Karena apa? Karena tidak mungkin sesuatu yang adil ditegakkan dengan cara-cara yang tidak adil macam itu. Oleh karena itu, ya, bahkan mungkin ya ada jaksa, ada hakim diintimidasi. Kalau mereka boleh mengintimidasi, tapi kalau dia yang terkena, tersandung hukum, boleh seseorang untuk mencampuri hukum itu dengan intimidasi, persekusi, ya, dengan mengerahkan massa semacam itu. Bisa diperbolehkan oleh kelompok mereka ini. Ini sangat naif tentunya, dan tidak berdasar atas ajaran Al-Quran, sama sekali tidak berdasar semacam itu. Kenapa? Karena kalau untuk kelompoknya boleh misalkan presiden untuk mencampuri hukumnya agar meringankan hukumnya semacam itu, meringankan hukumannya semacam itu. Kemudian untuk yang tidak sependapat atau di luar organisasi mereka, lalu untuk memperberat hukuman, ini kan tidak adil macam itu. Bahkan presiden tidak boleh mencampuri urusan temannya misalkan. Ini sudah digaungkan. Tapi manakala mereka sendiri yang terkena pasal undang-undang atau kriminal, lalu seorang presiden diminta untuk mencampuri hukumnya. Ini sudah tidak fair macam itu. Dengan bahasa-bahasa agama seolah-olah itu dalil-dalil Al-Quran dikatakan, seolah-olah dia sudah bisa memvonis dengan seseorang di azab neraka, orang bisa masuk surga, dan seolah-olah dia yang masuk surga sendiri, kelompok mereka sendiri yang bisa masuk surga.
Apakah sampean tidak tahu? Dalam Al-Quran sudah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum naba'un kama khalau min qablikum. Ini ayatnya kalau nggak salah seperti itu. Koreksi ya jika ada kesalahan macam itu. Artinya apa? Urusan surga, urusan neraka itu bukan sampean-sampean. Kalau sudah sampean sudah merasa bisa beragama, dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya, kemudian mengklaim diri paling benar dan boleh menjustis orang lain yang lain tidak benar dengan ancaman-ancaman akhirat, seolah-olah dia sendiri paling benar. Tapi kebenaran Al-Quran, kebenaran surga neraka itu kebenarannya Allah, bukan kebenaran sampean-sampean. Walaupun sampean mengaku diri sampai mulut berbusa seolah-olah sampean itu bisa ahli surga misalkan, tetapi manakala Allah tidak mengatakan sampean termasuk ahli surga, maka sampean jelas akan masuk neraka. Ini sudah pasti. Ya. Jadi jika sampean terlalu pede bahwa sampean adalah orang-orang yang ahli surga, yakinlah bahwa sampean sebenarnya sudah masuk di jalannya setan, tetapi sampean tidak berasa. Yakin macam itu. Sehingga jika sampean bukan termasuk orang-orang yang bisa mempelajari Al-Quran, yakinlah bahwa di dalam Al-Quran tidak diajarkan untuk siapapun, untuk golongan manapun, untuk mengklaim diri paling benar. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Ayat yang lain mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Al-ayah. Demikian itu. Oleh karena itu, ya, janganlah agama sampai jadikan alat untuk meraih suatu jabatan, meraih suatu kekuasaan, atau ditukar dengan harta benda semacam itu, keduniawian. Ya. Mulailah introspeksi, mulailah berpikir. Karena apa? Ya jelas, sampai tidak lama di dunia ini jika sampai tahu bahwa ancaman memfitnah, berkata bohong, dan bercerita tentang Allah dengan pemahaman yang bohong, pemahaman dusta, maka ancamannya sangat besar di hadapan Allah kelak nanti. Oleh karena itu, introspeksilah, mulailah berpikir. Jangan-jangan sampai hanya terprovokasi dan masuk di dalamnya dan mendukung di dalamnya hanya karena terprovokasi, hanya karena ikut-ikutan. Sebenarnya sampai sendiri tidak tahu mana kebenaran ajaran Al-Quran atau ajaran Allah itu. Oleh karena itu, berhati-hatilah, mulailah berpikir. Bab apa? Ajaran yang mengatasnamakan agama apapun, di mana disuruh orang memusuhi orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain, tidak ada sama sekali ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab apapun itu yang mengajarkan demikian itu. Oleh karena itu, jika sampean mendengar ada ajaran, misalkan bahasa Jawanya memperbolehkan miso, kemudian memperbolehkan mengolok sesama, menghujat terhadap kepala pemerintahnya semacam itu, ini jelas ini bukan ajaran dari agama itu sendiri, atau ajaran dari Al-Quran, atau ajaran dari Allah.
Itu hanya argumen dari ustadz-ustadz yang sampean percaya itu. Yakinlah itu. Karena tidak ada satu ayat pun yang memperbolehkan seseorang menghina terhadap yang lainnya, walaupun toh terhadap seseorang yang bukan satu golongan atau yang tidak sama agamanya, semacam itu. Katakanlah sampean tidak diajarkan dalam Al-Quran itu untuk menghina yang non-muslim. Sampean tidak bisa mengatakan kafir terhadap yang lainnya. Karena apa? Karena kekafiran seseorang, kemusliman seseorang, keimanan seseorang itu bukan ukuran sampean yang mengatakan demikian. Itu hak wewenang prerogatifnya Allah semata. Dan sampean tidak akan tahu semacam itu. Sering saya katakan, sering saya ceritakan, jangankan sampean yang hanya ustadz ya. Dulu di Bani Israel itu ada seorang kiai, seorang ulama yang katanya ya semacam itu kepandainya luar biasa. Bahkan muridnya kalau nggak salah diceritakan ada 12.000. Kemudian dari 12.000 itu kesohoran murid-murid itu juga mempunyai murid-murid yang banyak semacam itu. Tetapi apa? Pada akhir hayatnya seseorang yang dianggap ulama itu ternyata meninggalnya su'ul khatimah semacam itu. Diceritakan pula di Bani Israel, yaitu Bal'am bin Ba'urah semacam itu, umat Nabi Musa ya. Ini sering saya bacakan, saya ingatkan, saya selipkan di cerita-cerita saya. Kenapa? Karena ini agar sampean tidak terjerumus ke dalam jalannya setan, tetapi sampean tidak berasa seolah sampean di jalannya Allah. Karena sampean apa? Karena pemahaman sampean terhadap agama seolah-olah kalau sampean sudah berhijab, kemudian memakai pakaian gamis atau sorban, ini sudah beragama. Tetapi kelakuannya seperti kelakuan makhluk yang dilaknat Allah, sama tidak berasa. Bukankah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Kalaupun sampean sudah merasa berjalan di jalannya Allah, mulailah berpikir jangan-jangan sampean termasuk golongan orang-orang yang munafik. Dan orang-orang munafik itu ancaman dosanya sangat besar, bahkan dijadikan kerak di dalam neraka macam itu. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang mengaku diri sebagai ulama, sebagai ustadz, kembalilah ke jalan Allah. Jangan jadikan nafsu sampean menjadi pemimpin sampean. Kembalilah ke jalan Allah dengan rasa ikhlas, dengan rasa syukur, dengan rasa dengan rasa fakir terhadap petunjuk Allah. Jangan kau merasa seolah-olah sampean sudah merasa benar, karena sampean sudah merasa bisa menafsiri Al-Quran, bisa memahami Al-Hadis seolah-olah ini kan pendapat sampean. Lalu menjudge seorang lain yang tidak pendapat dengan sampean dengan kata-kata sebagai kafir, sebagai yang sesat dan yang lain-lain. Jangan berpikirlah, jangan apa yang sampean katakan terhadap orang lain itu justru anggapan itu justru masuknya terhadap sampean sendiri, atau jangan-jangan sampean sendiri yang kafir menurut Allah. Ini mulailah berpikir dengan tolak ukur Al-Quran sebagai petunjuknya macam ya. Jangankan pemahaman Al-Mahdi sebagai menegakkan keadilan dengan cara-cara yang tidak adil.
seolah-olah ini boleh demi keadilan. Ini sangat keliru, karena tidak ada ajaran satu ayat pun di dalam Al-Quran atau agama-agama yang lain. Tentunya seperti itu. Jika ada yang mengatakan demikian, itu hasil asumsi, argumentasi dari ustadz-ustadznya semacam itu, dan itu tidak benar. Oleh karena itu, tegakkanlah keadilan, ya, sebagaimana yang diupayakan oleh Al-Mahdi, keadilan dengan cara-cara yang adil, bukan cara-cara yang batil semacam itu. Keadilan ditegakkan dengan cara-cara yang hak, bukan dengan cara-cara yang batil. Kalau sampai tidak percaya dengan kata-kata saya, lihatlah Al-Quran, mulai bismillahnya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, surat An-Nas itu. Sampean akan memahami seperti apa yang saya katakan ini dengan pemahaman yang insya Allah benar menurut Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.